bahaya ini kalau Iya. kita terima quote ini. Nah, jadi orang merasa ya sudah ikutin aja ngedidik gitu. Oke-oke aja gitu. Ini nanti jadi menafikan butuhnya ilmu sebelum dia punya anak. Itu yang bahaya. Nah, jadi kenapa banyak yang merasa relate? Karena ya memang zaman sekarang ini kita ini para ibu dibiasakan bahkan dikondisikan untuk ya udah pokoknya mah nikah punya anak gitu. Apakah kita mencari ilmu sebelum kita nikah? Apakah kita mencari ilmu sebelum kita punya anak? Padahal seharusnya Islam itu menetapkan ilmu dulu baru amal gitu ya, punya ilmu dulu. Maka ketika seseorang mau masuk ke jenjang pernikahan, ya dia harus cari ilmu tentang pernikahan. Ketika seseorang mau punya anak, harusnya ibu-ibu yang sedang hamil ini cari ilmu tentang bagaimana mengasuh anak. Jadi ini adalah kisah kehidupan ya di tahun 50-an di sebuah pulau bernama Jeju ya, gitu. Kehidupan sepasang suami istri yang Masya Allah ya, iramanya itu nggak datar-datar aja gitu ya, alunannya itu naik, ada turunnya, ada keselnya, ada happy-nya, ada sedihnya gitu ya. Ibu-ibu sampai kesel kan ya Bu ya sama Guangsing yang bucin banget ya kan gitu. Nah hari ini ternyata dari perjalanan film tersebut ya Gurunda ada sebuah quote yang hari ini ramai sekali. Ibu-ibu ngerasa kayak oh relate banget sama aku gitu ya. Aku naik turun jadi ibu gitu kan ya. Gimana sih rasanya jadi ibu naik turun, kadang happy, kadang sedih banget, kadang ngerasa kayak nggak ngerti harus gimana, benar nggak Bu? Benar ya? Nah itu juga yang kemudian pas dapat quote ini rasanya kok relate banget sama saya sebagai ibu. Nah pendapat Gurunda nih gimana Gurunda? Oke, ibu-ibu ada yang nonton? Nonton. Saya nonton disuruh anak saya. Jadi anak saya tuh malah yang laki-laki yang pertama. Umi udah nonton ini nggak? Bagus loh pas nonton ini. Belum. Terus saya nanya, yang lain kakak udah gitu ya. Yang nomor satu enggak, males kayaknya bakal nangis-nangis gitu. Yang paling kecil malesnya males karena pemerannya itu jadi kucel gitu. Dia paling gak suka ngelihat cowok ganteng jadi kucel. Guanciknya itu kan dia suka, tapi karena jadi kucel dia nggak mau nonton. Nah, pas saya udah nonton, jadi saya tanya ke anak saya kan, biasanya kami tiap malam tuh ini Bu, apa namanya, teleponan terus saya tanya, oh ya Umi udah nonton, apa insight-nya anak-anak? Nah kalau anak saya yang laki-laki itu insight-nya ya aku jadi tahu ya jadi ibu tuh gitu ya. Jadi aku keinget sepanjang nonton tuh keingetan Umi sama keingetan Mbak Uti. Itu jadi keingetan mbahnya. Kemudian kayaknya itu ibunya kayak si Umi banget ya orangnya ya gitu kalau kata anak yang laki-laki. Kalau kata anak saya yang perempuan, aku mah jadi nangis dah, jadi sedih. Tapi sedihnya ternyata aneh, bukan sedih karena terharu Uminya dulu perjuangan, enggak, saya ngarepinnya dia nangis karena kayak gitu itu. Ternyata enggak, kalau dia sedihnya aku jadi mikir gimana nanti anakku gitu ya, hidup ke depan itu kan jauh lebih berat gitu ya. Itu jadi galak gara-gara kehidupan yang berat, nanti gimana ya anakku, saya harus bagaimana, itu beda-beda insight-nya. Jadi kalau saya memang kalau anak-anak suka, karena memang kan ya bisa jadi ada ya keluarga yang memang bisa waktunya tuh terpakai optimal gitu ya, jadi tidak pernah kena drakor. Nah kebetulan keluarga saya ini anak-anaknya juga pada kena drakor, jadi ya udah mending saya manfaatin untuk diskusi gitu ya, mencari insight dari drakor yang mereka pada tonton. Ya udah ikutan nonton terus insight-nya apa gitu. Kalau saya gitu Bu Vi. Nah, termasuk salah satunya insight-nya itu dari anak saya yang anakku gimana sedangkan aku ngerasa ya gini, ngasuh tuh masih bag-bag gitu ya, kalau udah angkat tangan terus telepon Umi, nanya Umi dan sebagainya gitu ya. Akhirnya juga
kayaknya emang kita bertumbuh bersama anak dan sebagainya. Nah, dia nerima itu gitu ya Bu Fia. Jadi kena tuh apa namanya, quote tadi ya. Kena relate ya. Relate lah, dia merasa relate gitu ya dengan quote tadi. Jadi gimana tadi bunyinya Bu Fi? Tidak ada yang langsung mahir jadi ibu. Tidak ada yang langsung mahir jadi ibu. Anakmu akan bertumbuh. Anakmu akan bertumbuh. Begitupun dirimu. Begitupun dirimu. Nah, kalau saya ditanya bagaimana pandangan saya terhadap quote ini gitu ya, itu kita harus hati-hati tentunya gitu ya. Kalau ada kalimat tidak ada yang langsung mahir jadi ibu, ya karena mahir itu akan muncul dari latihan. Ya latihan menghadapi lalu lama-lama jadi mahir. Oke. Ya. Tapi bahayanya kata selanjutnya itu kita akan bertumbuh, anak kita akan bertumbuh bersama. Begitupun diri kita, anak kita akan bertumbuh, begitupun diri kita. Nah ini yang harus hati-hati. Yang merasa relate itu, yang saya tangkap itu merasa, ya jadi wajar gitu. Kalau aku ya begini ngedidik anak dengan apa adanya, toh nanti aku akan bertumbuh bersama anak. Ini bahaya. Oke, Guru, dan sebelum kita ngobrolin, tadi ternyata di keluarga Gurunda juga insertnya macam-macam ya, insertnya macam-macam. Bahkan ada salah satu putrinya yang merasa relate ya, Gurunda ya. Iya sih, kalau udah angkat tangan telepon Umi gitu kan ya. Nah, sebelum kita ngomongin, tadi Gurunda bilang ada benernya, tapi harus juga hati-hati. Nah, menurut Gurunda, karena ternyata di media sosial itu gak 1-2 loh yang ngerasa relate, banyak loh yang ngerasa relate dan merasa benar bahwa kalaupun saya ngasuh dengan cara ngalir aja gitu sama pertumbuhan anak-anak, it's okay, gak apa-apa loh, itu benar gitu. Nah, kenapa sih quote ini sedemikian dirasa relate sama kita, Gurunda? Kenapa itu kira-kira? Iya, satu tadi saya bilang bahaya ya, gitu. Kita catat dulu nih note kita ya Bu ya, bahaya ini kalau kita terima quote ini. Nah, kenapa bahayanya ya tadi itu jadi orang merasa ya sudah ikutin aja ngedidik gitu, oke aja gitu. Ini nanti jadi menafikan butuhnya ilmu sebelum dia punya anak, itu yang bahaya. Nah jadi kenapa banyak yang merasa relate, karena ya memang zaman sekarang ini kita ini para ibu dibiasakan bahkan dikondisikan untuk ya udah pokoknya mah nikah, punya anak gitu. Apakah kita mencari ilmu sebelum kita nikah? Apakah kita mencari ilmu sebelum kita punya anak? Padahal seharusnya Islam itu menetapkan ilmu dulu baru amal gitu ya. Punya ilmu dulu, maka ketika seseorang mau memasuki jenjang pernikahan, ya dia harus cari ilmu tentang pernikahan. Ketika seseorang mau punya anak, harusnya ibu-ibu yang sedang hamil ini cari ilmu tentang bagaimana mengasuh anak. Segala hal tentang anak, bukan ya udah deh nanti bertumbuh bareng, wah bisa bahaya gitu ya. Ini yang bahaya fisik aja. Kalau ibu banyak kalau zaman sekarang mungkin ya itu positifnya sosial media ya, yang saya lihat pada generasi anak-anak saya ya, positifnya sosial media. Mau empati aja gitu, dia udah ngumpulin segala macam info tentang bagaimana membuat makanannya dan sebagainya, yang banyak berbeda dengan zaman saya. Gitu, kayak misalnya gini, kalau saya empati itu yang penting sudah halus dan jangan terlalu banyak dikasih minum, ntar kembung. Ternyata kalau akhirnya dengan ilmu saya itu, anak saya sebenarnya kalau kata di sosial media harusnya 2 suapan 1 minum, 2 suapan 1 minum. Ya udah, kalau yang nyuapin dia begitu, yang nyuapin saya begini. Nah, ada beberapa hari yang lalu kebetulan banyak saya yang aktif nyuapin. Bener. Besoknya mau pupnya tuh cucu saya sampai gitu, sampai nangis. Nah, untungnya sekarang ada untungnya nih Bu, sosial media. Kebayang nggak untuk yang fisik kayak begitu aja? Untuk yang fisik, untuk makan empati aja. Kalau nggak pakai ilmu, langsung action, ya jadi banyak. Kayak orang dulu itu anak-anak masih belum
4 bulan belum 6 bulan sudah dikasih pisang, ya dikasih nasi, dicampur sama pisang, dihaluskan dan sebagainya. Akhirnya kan ya banyak orang-orang dengan saluran pencernaan yang tidak baik. Kayak saya itu karena nangis mulu dari waktu lahir itu nangis mulu. Jadi belum seminggu udah dikasih pisang sama mbah saya gitu. Dianggap lapar ya. Dianggap lapar. Dan sekarang kalau saya ke dokter, kalau saya terapi ya itu masalahnya adalah masalahnya pencernaan saya buruk. Segala penyakit yang saya alami munculnya dari pencernaan yang buruk. Nggak nyalain mbah saya ya, tapi itu baru sisi fisik yang kelihatan. Gitu ya. Bagaimana dengan yang lainnya, termasuk yang non fisik yang tentu lebih penting, pertumbuhan otak, ya, kemudian kesehatan, kemudian pertumbuhan emosional, mental, karena kita tahu yang namanya pembentuk anak kita itu bukan cuma fisik saja ya, tapi ada juga kecerdasan kognitif ya, kemudian fisik dan motorik serta mental anak gitu Bu. Lah kalau dididiknya nggak pakai ilmu dulu gimana? Iya, berarti gini ya Gurunda, kenapa ibu-ibu tuh ngerasa relate dan ngerasa dibenarkan ya dalam tanda kutip tadi, karena media sosial hari ini tuh pengaruhnya bisa positif bisa negatif ya. Jadi pas dapet quote ini kok rasanya nikah yang tanpa ilmu tadi wajar ya gitu ya, let it flow gitu, kayaknya berjalan bersama pertumbuhan anak, trial error, kayak tadi masalah pisang, ya kan, masalah MPASI, trial dan error tuh rasanya bener aja, wajar gitu. Jadi kenapa gitu banyak yang merasa relate tadi, karena memang banyak orang yang nggak punya ilmu dulu sebelum dia memasuki jenjang pernikahan, sebelum dia punya anak. Betul, jadi ngerasa relate. Nah, jadi apa sih ya Gurunda? Misalnya tadi Gurunda udah meng-highlight nih dari awal bahwa ada sih benernya, tapi ada juga bahayanya. Nah, kalau misalkan kita hari ini ya kan itu udah viral di mana-mana ya, di Instagram tuh konten ibu-ibu ngantar anak sekolah aja ditempelin quote itu ya gitu. Nah, itu bahayanya apa sih kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak bersikap kritis tadi terhadap hal-hal yang hari ini sedang viral gitu, Gurunda? Ya, kalau kita tidak bersikap kritis terhadap yang sekarang sedang viral, kalau untuk kasus ini ya bahayanya kita akan merasa ya sudah nggak apa-apa, saya mengalir aja, nggak perlu cari ilmu untuk anak saya ketika saya ngedidik anak. Bahaya nggak? Bahaya. Dari sisi seorang muslim kita punya kewajiban untuk nyari ilmu dulu sebelum beramal. Kita udah nggak ngejalanin itu ya dari sisi muslim. Tadi kita udah diskusikan dari sisi nanti produknya, anak yang dididik dengan coba-coba begini, oh salah, ibunya nemuin baru ketika memperlakukan, oh salah, baru ibunya pakai yang lain, oh benar, oh salah. Gimana anaknya, produknya kayak apa? Anak kok coba-coba gitu ya, minyak angin aja nggak boleh coba-coba. Iya. Itu baru minyak angin ya, gimana yang nanti pertumbuhan otak dan sebagainya. Bahayanya ke sana untuk kasus ini ya Bu Fi ya. Mindset ya, mindset itu kan kalau saya diajarin sama Gurunda, mindset atau pikiran bawah sadar itu membentuk mindset. Nah, kalau mindsetnya salah, ucap dan lakunya juga salah gitu ya. Baik, Masya Allah. Makin tertarik nggak Bu? Tertarik. Ini baru ngomongin bahayanya ya. Dari sebuah quote yang hari ini diviralkan, semua orang tahu, semua orang ngeh dengan konten ini baru ngomongin tentang kalau kita tidak berhati-hati gitu. Belum sampai pada gimana sih bentuk hati-hatinya tuh kayak apa gitu ya. Nah, selanjutnya Gurunda tadi udah spill soal bahaya nih kalau ini kemudian diterima oleh kita semua, terutama ibu-ibu muda yang hari ini baru memulai jadi ibu, ngerasa ya udahlah trial aja gitu. Coba-coba. Kalau salah ya kita perbaiki, trial lagi. Masalahnya yang di trial kan bukan benda mati ya Bu ya. Yang di trial itu manusia gitu ya. Manusia yang masih kecil gitu. Nah, Gurunda gimana bentuk tadi tuh berhati-hatinya itu seperti apa?
Oke, bentuk berhati-hatinya tentunya harus punya ilmu dulu. Ya, ilmu ini yang mau berhati-hati ketika kita ada ini dalam kasus ngurus anak, ilmu ini akan membuat kita itu di dalam mengasuh, mendidik anak kita itu ya berdasarkan pengalaman orang terdahulu, berdasarkan juga hasil penelitian gitu ya, bukan berdasarkan ya udah ngikut mengalir aja, ngikut aja, kita akan bertumbuh bersama anak. Anaknya nanti jadi ibunya pinternya bareng anak gitu, bisa dibayangin nggak ya hasilnya gitu. Itu untuk kasus ini ya Bu ya. Nah, tentunya butuh ilmu. Ilmu ini butuh di satu sisi untuk itu, kemudian yang kedua ilmu ini akan membantu kita tidak hanya menghadapi quote ini aja. Gitu ya. Nanti di dalam menghadapi quote-quote yang lain, kan banyak tuh Bu, masuk pemikiran di sosial media banyak banget ya. Salah satunya yang saya masih ingat, kita juga pernah bahas di sini, yang banyak bikin istri-istri ribut. Ya, betul. Suami istri ribut banyak tuh Bu. Saya pernah ada suami mengirimkan ke saya, gitu ya, mengirimkan ke saya video-video yang dikirimkan oleh istrinya. Bu, saya diteror sama istri saya dengan video ini. Ada. Kenapa beliau mengirimkan itu ke saya gitu ya Bu? Karena dia tahu istrinya itu dekat dengan saya. Karena istrinya dekat dengan saya, Bu tolong dong Bu, gimana ya, saya ngerasa diteror nih, istri saya kerjaannya ngirim video-video ini, video tentang bagaimana suami itu harusnya bersikap ke istri, potongan-potongan video. Salah satu contohnya, nafkah itu nggak cuma ngasih duit, tapi nafkah itu sampai nyuapin. Pernah ada yang kayak begitu? Ibu mau disuapin sama suami. Terus ada lagi pakai videonya gambar emas-emas gitu ya, gambar toko emas. Nah, kalau kita nggak punya ilmu, yang jadi seperti itu Bu, ngirimin tuh suaminya diteror. Bisa jadi juga ada suami yang menteror istri dengan itu. Dan itu nggak cuma satu. Saya yang kejadian itu ada 2 orang suami loh sampai gitu ngirim video-video. Jangan-jangan memang banyak istri-istri yang kerjaannya ngirimin video ke suami. Ayo di sini ada nggak yang suka ngirimin video ke suami, pengen suaminya kayak gitu? Yang ada suami merasa diteror. Yang ya, istri. Bagaimana harus bersikap lembut, bagaimana harus mendengarkan dan sebagainya. Potongan-potongan kajian-kajian. Hanya sepotong-sepotong dikirimkan. Nah, tadi pentingnya ilmu. Balik lagi, pentingnya ilmu. Kalau kita punya ilmu, kita akan bisa bersikap kritis terhadap informasi apapun yang sampai kepada kita. Nggak semua informasi ditelan, nggak semua informasi ditelan. Mending kalau cuma ditelan sendiri gitu ya. Kalau nggak benar ya bikin palanya pusing sendiri gitu kan ya. Kalau informasi itu udahlah dia telan sendiri, pala dia pusing, dia suruh juga pasangannya, sampaikan juga ke orang-orang sekitarnya. Akhirnya itu Bu, jadi kejadiannya membuat suami merasa diteror. Justru tidak melahirkan kebaikan ya. Tidak melahirkan kebaikan. Agak bahaya nih ya media sosial yang isinya memang random sekali ya Gurunda. Quote-quote bertebaran di mana-mana. Yang kemudian kita sebagai istri, sebagai ibu ngerasa relate, ya nggak Gurunda? Terus dikirim ke suami seperti tadi kasus. Yang akibatnya boro-boro ya suaminya. Jadi berubah sesuai dengan yang diajarkan oleh ustadz tersebut gitu ya. Malah ngerasa diteror sama teman terdekatnya, yaitu istrinya. Baik, ternyata bahaya, dan Gurunda sampaikan salah satu modal kita Ibu ketika kita mendapatkan quote-quote ya di media sosial itu adalah ilmu. Ya kan Gurunda? Itu sebagai modal, kata Gurunda tadi, untuk bisa mengkritisi. Bukan sosial media itu sumber ilmu, bukan potongan-potongan video itu yang kita jadikan sumber ilmu. Itu tidak tepat Ibu-ibu. Karena bisa jadi ustadznya ngomong panjang, dipotong itu, dikasih. Nah, ini nih yang mau saya tanyain. Udah ini dulu ya, Gurunda ya.
Nah, kira-kira nih, kalau tadi kan yang di highlight adalah ilmu sebagai modal kita mengkritisi. Nah, kira-kira ilmu apa? Ilmu kan banyak ya ibu-ibu ya. Ada ilmu sains, ya kan? Ada ilmu-ilmu sosial. Nah, kira-kira ilmu apa yang harus kita miliki sebagai pengguna media sosial nih, Gurunda? Yang banyak sekali mendapatkan informasi, baik itu berupa quote, baik itu berupa mungkin narasi yang agak panjang gitu ya. Ilmu apa nih kira-kira yang kita harus miliki, Gurunda? Iya, sebenarnya sama Bu, dari zaman dulu. Ya, dari zaman Nabi sampai zaman sekarang itu kita ada ilmu-ilmu yang wajib, kan jelas ya. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ilmu apa yang dituntut? Apakah semua ilmu Allah gitu ya? Padahal ilmu Allah itu kalau misalnya laukana mida, dan kalau seandainya Allah itu menjadikan laut, ya seandainya Allah itu menjadikan laut untuk dijadikan tinta menulis ilmu Allah, lautnya habis, ilmu masih belum selesai dituliskan. Dikasih lagi oleh Allah satu lautan lagi untuk menulis, masih belum cukup. Semua itu ilmu yang harus wajib kita pelajari, tidak? Ya, jadi jawabannya ada ilmu yang wajib kita pelajari. Nah, ilmu yang wajib yang kita pelajari yang bagaimana? Imam Az-Zarnuji itu dalam kitab Ta'limut Ta'alim menyatakan ilmu al-hal. Al-hal, ilmu yang wajib kita pelajari itu adalah al-hal. Nanti kaitannya dengan relate apa? Pasti kalau terkait dengan kita, pasti kita akan merasa relate, gitu ya. Al-hal itu apa? Ilmu yang terkait dengan hal, dengan keadaan, dengan kondisi kita. Ya, apa aja ilmu yang terkait dengan kondisi kita lah. Kondisi kita sedang jadi apa? Kondisi kita ini sekarang sedang jadi apa? Kita kan sekarang jadi ibu, ya ilmu tentang ibu yang harus kita miliki. Kita sedang jadi istri, ya ilmu tentang istri yang harus kita miliki. Pasti kalau ada ilmu-ilmu yang berseliweran di sosial media itu kita akan merasa relate. Terkait dengan ibu, terkait dengan istri, terkait dengan yang lagi bisnis, ya harus punya ilmu bisnis. Ya, apalagi kita ini sebagai hamba Allah, tentu itu ilmu pertama yang harus kita miliki. Kita sebagai anak, ilmu tentang birrul walidain gitu, sehingga kalau di sosial media itu ada yang nulis orang tua sekarang ini memang ternyata orang tuaku adalah orang tua yang toksik gitu ya, orang tuaku lah penyebab aku mengalami mental health gitu ya, sering mental breakdown dan sebagainya. Ketika itu muncul di sosial media, kalau kita udah punya ilmu nggak akan gini. Iya, itu emang kayaknya orang tuaku juga kayak gitu nih, toksik juga orang tuaku gitu. Nah, kalau kita punya ilmu tentang birrul walidain, maka kita akan memahami, sebagaimanapun kondisi orang tua, kita ingat birrul walidain itu bahkan bilang saja ke orang tua kita tidak boleh gitu ya. Atau ada lagi, kalau saya pegang Imam Syafi'i. Itu jelek banget gitu ya. Boleh nggak berdebat dengan orang tua? Ditanya ketika Imam Syafi'i ditanya, boleh nggak berdebat dengan orang tua? Jawaban Imam Syafi'i apa? Bahkan dengan sandalnya pun nggak boleh. Artinya apa? Udah nggak usah dieyelin orang tua itu. Karena kalau kita mendebat orang tua, yang ada cuman orang tua sakit hati, merasa digurui dan sebagainya, maka harus cari cara lain kalau melihat orang tua salah. Itu Bu Fi. Jadi ilmu apa? Tentunya al-hal yang wajib, memang itu diwajibkan. Masya Allah. Note ya ibu-ibu ya, al-hal. Sudahkah kita hari ini mengejar al-hal itu? Nah, saya jadi kepikiran gini, Gurunda. Berarti ketika kita ngerasa relate dengan quote-quote yang ada di media sosial itu, apapun itu, apakah itu tanda bahwa hal-hal itu belum kita miliki? Bukan gitu konsepnya. Jadi gini Bu Fi, bisa jadi salah satunya ya. Tapi yang pasti bahwa quote itu terkait dengan kondisi kita. Nah, kalau kuatnya benar ya al-halnya kita udah punya. Kalau kuat nggak benar kita ngebenerin, berarti ya kita belum punya al-hal terkait dengan kondisi itu gitu ya. Iya, itu. Bisa dua kondisinya maksudnya. Iya. Berarti memang
konsep tadi ya berhati-hati dengan bahaya itu bisa Bu kita hindarkan dari diri kita sehingga tidak semua quote salah itu relate sama kita gitu dengan cara memperbanyak al-hal. Memperbanyak ya Gurunda gitu ya. Iya, betul. Ilmu al-hal itu harus, karena al-hal itu memang wajib. Dan malah ini jadi kita bisa melihat Bu Fia. Saya malah jadi terpikirkan dengan pertanyaan Bu Vivi ini, jadi terpikirkan ternyata ketika kita tidak melaksanakan yang wajib, yang ada keburukan. Salah satu keburukannya adalah ada quote segala yang lewat diaminin aja ketika kita nggak punya ilmu itu gitu. Bahkan ketika quote itu kurang tepat, kita malah ngerasa relate ya. Iya. Baik, jadi itu ibu-ibu, sampai di sini kita belum sampai pada bagaimana secara spesifik kita mengkritisi quote dari when life gives you tangerine gitu ya. Kita masih bahas yang umum-umum nih Gurunda, tentang konsep bagaimana kemudian banyaknya quote di media sosial itu mempengaruhi hidup kita dan bagaimana cara menghindarkan diri kita dari quote-quote yang memang tidak tepat gitu ya Gurunda. Dan salah satunya dengan yang tadi Gurunda sebutkan, kita perlu mengejar dan memiliki yang namanya al-hal, yaitu ilmu yang terkait dengan keadaan kita sekarang. Apa keadaan kita sekarang? Apakah kita seorang anak dari orang tua kita yang tadi sudah dicontohkan, bahkan berdebat dengan sandalnya pun nggak boleh gitu ya? Apakah kita adalah seorang istri ya? Bagaimana kemudian posisi istri terhadap suami gitu kan? Dan apakah kita sekarang juga adalah seorang ibu? Ya, bagaimana kemudian ilmu menjadi seorang ibu yang baik gitu ya? Kalau di komunitas Ibu Hebat berarti kami memiliki standar ibu yang baik adalah ibu yang hebat. Ibu yang hebat adalah ibu yang bahagia, ibu yang pandai mengelola emosi dengan memiliki 3S gitu ya, dan juga ibu yang produktif. Nah, Gurunda, kita lanjutkan perjalanan. Kalau tadi masih yang umum-umum, kita mau masuk ke yang spesifik. Pembicaraan kita hari ini, obrolan kita hari ini yaitu menyikapi quote dari film When Life Gives You Tangerine, yaitu tidak ada ibu yang langsung mahir, anakmu akan bertumbuh, begitu juga dengan dirimu. Nah, gimana ya kita dalam konsep yang Gurunda tadi sampaikan tentang berhati-hati terhadap quote. Jadi gini, tadi sudah ya bahwa tidak ada ibu yang langsung mahir. Sepakat ya Bu ya, kita nggak langsung mahir. Kita memang untuk mahir beda loh ya, punya ilmu sama mahir. Karena misalnya gini, ada yang sekolah di STM atau kursus montir, dia punya ilmu nggak? Punya ilmu, tapi bisa benerin motor enggak? Belum tentu ya. Nah, beda antara punya ilmu dengan mahir. Mahir itu memang ketika ilmu ini diterapkan pada anak, misalnya kalau untuk mahir mengasuh anak. Tetapi kalau untuk bahwa kita akan bertumbuh bersama anak, itu sangat bahaya. Seharusnya kita punya ilmu dulu. Ya, kita tumbuh dulu, punya ilmu pasti lebih ini, masa anaknya di sini, ibunya di sini. Nanti anaknya naik ke sini, ibunya ngikutin, kan nggak kayak gitu. Ya, tapi kita bertumbuh bersama dengan anak kita, artinya bahwa tidak boleh, harusnya ibunya punya ilmu dulu. Nah, diterapin sama anak, oh ternyata harus ada cara lain, makin mahir naik, anaknya juga bertumbuh. Kalau begini ya, tapi ibu tidak boleh merasa bahwa wajar
dia bertumbuh dengan anak, seharusnya dia lebih dahulu, yaitu gimana caranya dengan punya ilmu. Bahaya banget, apalagi pada kasus ini, itu kan pada kondisi pas ibunya habis ngamuk-ngamuk ngurusin anak kan, terus akhirnya nelpon ibunya datang gitu kan ya. Lalu ibunya bilang wajar kok kamu akan bertumbuh bersama, nasihatnya kan gitu ya. Itu setelah si ibu muda ini ngamuk-ngamuk sama anaknya. Iya betul. Ya bahaya gitu. Padahal kita tahu penelitiannya, salah satu penelitian Liz Elliot itu ya Bu ya. Jadi beliau meneliti bayi ini, pakar neuroscience, pakar ilmu otak. Ya, dia meneliti sendiri anaknya yang baru lahir. Anaknya yang baru lahir ini kepalanya disambungkan ke komputer. Dia ingin melihat gimana sih tumbuhnya sambungan antar sel itu gitu ya. Nah, ketika ibunya menyusui, disayang-sayang, penuh cinta, berarti kan dikasih makan, disayang-sayang, penuh cinta itu, dia melihat di dalam tulisan di dalam bukunya itu dia mengatakan sambungan antar sel di kepala itu tumbuh bagaikan bunga sakura yang sedang mekar di musim semi. Cret, cret, cret gitu. Loncatan listriknya tuh terlihat gitu Bu, nyambung. Suatu ketika nggak sengaja anaknya nyenggol kabelnya dan terlepas, ibunya teriak, oh no. Apa yang terlihat di komputer? Sambungan antar sel yang tadinya menghubungkan yang itu merupakan potensi kecerdasan anak di situ, terlihat yang warnanya pink berubah menjadi abu-abu, mengembung lalu pecah. Gitu. Kalau orang nggak punya ilmu, kan banyak di antara kita tanpa ilmu ngerasa kalau marah sama anak adalah kewajiban. Sayang. Iya Bu. Maksudnya enggak, alhamdulillah kalau ibu-ibu udah geleng kepala gitu ya, enggak gitu. Bukan kewajiban kok marah ya, alhamdulillah gitu ya. Tapi masih banyak yang merasa bahwa wajar sih marah karena sayang gitu kan. Padahal marah aja, bilang no aja, mutusin sambungan antar sel loh. Aduh. Ya, belum lagi kalau kita ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang marah kepada ibu yang ketika Rasulullah menggendong bayi ditarik sama ibunya dengan keras. Rasulullah marah bukan karena gamisnya yang kena ompol, tapi marah karena luka yang kotoreh di hati anakmu tak akan bisa hilang sampai kapanpun. Ya, belum lagi hadis yang lain yang ketika Rasulullah sedang menciumi cucunya, ada sahabat datang bilang, iya aku punya anak 10, nggak pernah aku perlakuan kayak gitu Rasulullah. Zaman dahulu ya laki-laki Arab tuh kan wah posisinya tinggi. Apa yang Rasulullah sampaikan? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Jadi yang ngerasa bahwa bentuk sayang itu dengan marah. Kalau ibu nggak marah, kalau ibu udah diem aja berarti itu udah nggak sayang. Ini karena sayang makanya marah-marah. Gitu nggak Bu? Ya ibu-ibu ya. Nah, ketika itulah yang terjadi tanpa ilmu. Nah kalau yang kita mengikuti kuota di ngerasa, tuh kan bener kan, nggak apa-apa marah-marah dulu, ntar kan abis marah-marah disayang-sayang lagi. Kita bertumbuh, anaknya nangis, bertumbuh bersama anak. Itu kan kasusnya anaknya habis ngamuk, ibunya juga habis tantrum bareng anak. Gitu ya Bu Fi. Jadi untuk kasus ini sangat berbahaya ketika kita berpikir kita bertumbuh bisa bersama anak. Analogi montir tadi itu ya Brenda, dia bisa memperbaiki, tapi apakah dia bisa mengendarai belum tentu juga ya, kecuali dia memang melakukan itu ya. Nah, ibu-ibu bahwa tadi yang digaris bawahi, kita tidak bisa kata Gurunda anaknya naik kita baru naik gitu ya, naik lagi anaknya kita baru naik. Enggak, ternyata menurut Gurunda ibunya bertumbuh dulu dengan ilmu. Dengan ilmu. Iya, tumbuhnya dengan ilmu dulu. Iya, jadi tidak tumbuh bersama anak gitu, tapi ibunya tumbuh dulu ya Gurunda ya dengan ilmu. Jadi ketika ibunya bertumbuh, anaknya juga naik. Ketika ibunya bisa berkomunikasi tanpa marah, kali ya tadi ya. Jadi anaknya juga nanti akan meniru mungkin ya Gurunda ya kebiasaan-kebiasaan ibunya. Jadi
separuh dari quote ini benar, bahwa tidak ada yang langsung mahir. Iya. Tapi separuhnya Berbahaya. Kita harus kritis. Iya. Ya, kita harus kritis, dan ternyata tadi Guru Nda sampaikan bahwa karena dia datang dari film tadi ya, bahwa ibunya menasehati anak yang sudah terlanjur memarahi cucunya tadi. Ternyata dalam konsep parenting kayak gitu ya Guru Nda ya. Ibunya bertumbuh dulu dengan ilmu, dan dengan tumbuhnya ibu, anak juga ikut naik. Jadi nggak sama-sama mulai dari nol ya, enggak, itu mah isi bensin ya. Kalau ngurus anak nggak mulai dari nol dong gitu, ibunya harus punya ilmu dulu, harus bertumbuh dulu. Masya Allah, seru nggak ibu-ibu? Seru, Masya Allah, terima kasih. Nah, memang perjalanan seorang ibu tidak mudah ya, saya. Bahkan persiapannya dilakukan jauh hari gitu ya. Bukan baru dimulai ketika Allah menitipkan seorang bayi gitu ya. Persiapannya dimulai dari jauh sebelumnya, dan itu yang dicontohkan oleh Islam ya. Itu bagaimana kemudian ibu-ibu di generasi masa lalu melahirkan anak-anak yang luar biasa. Ibu kenal Muhammad Al-Fatih? Kenal Bu? Salahuddin Al-Ayyubi, pembebas Palestina. Bahkan kelahirannya dipersiapkan jauh sebelumnya dengan ilmu, gitu ya. Seorang ibu yang mendengar bisyarah Rasulullah, kan itu ilmu, sehingga dia mempersiapkan. Terus Salahuddin Al-Ayyubi, bahkan ayahnya Nuruddin Zanki itu memberikan kriteria jodohnya adalah seorang perempuan yang akan melahirkan anak yang nanti anaknya akan membebaskan Baitul Maqdis. Masya Allah. Nah, ini saya pengen nanya Guru Nda, kalau itu zaman dulu, kita tarik ke sekarang, ibu-ibu sekarang yang aktivitasnya tuh Masya Allah Guru Nda banyak sekali. Gimana cara kita untuk kemudian bertumbuh terlebih dahulu dengan cara berilmu tadi itu? Apa sih yang harus kita lakukan Guru Nda? Iya, cari ilmu gitu ya. Makanya memang jangan merasa wajar, jangan merasa baik-baik saja ketika kita mau melakukan sesuatu. Umumnya orang juga udah kayak begitu, gitu ya. Tetapi yang harus dilakukan adalah pertama, pemahaman bahwa saya harus punya ilmu dulu sebelum amal. Maka ya kalau zaman sekarang nih, ibu-ibu mulai sekarang mulai mendidik anaknya nanti untuk bisa jadi pendidik yang baik. Nah, ibu-ibu yang sudah anaknya mendekati masa-masa mau menikah, ya punya kewajiban, karena kalau yang ngaji kan ibunya masalahnya gitu. Anak-anak sekarang ngajinya di mana? Ngaji sosial media, kita tahu isinya sosial media seperti apa. Ya, maka ibu-ibu perlu membekali anaknya dengan ilmu. Itu ada tanggung jawab ibu ya. Ya, ini masih jadi mulai dari tanggung jawab kita ya buat generasi selanjutnya. Kalau kita kan udah lewat, kita udah termasuk generasi yang amal dulu baru ilmu. Ya alhamdulillah kita rajin menuntut ilmu, datang kajian-kajian. Jadi nggak keterusan gitu, nggak keterusan sampai anak kita gede kita ngerasa yang salah itu benar. Bahkan nanti anaknya punya cucu kita ajarin juga pakai yang salah gitu kan. Insya Allah enggak. Nah, tugas kita inilah mempersiapkan anak-anak kita untuk nanti menjadi orang-orang tua yang berilmu dulu baru beramal. Itu. Nah, saya jadi ingat Bu Fin. Jadi ini yang sebenarnya ini bagian dari visi misinya KIH. Ya, mempersiapkan ibu-ibu yang tidak tumbuh bersama anak, tapi ibu-ibu yang tumbuh duluan, ibu-ibu yang punya ilmu dulu baru bersama anak untuk mendidik anak tumbuhnya. Mungkin ya. Tidak bertumbuh tapi menumbuhkan. Oke. Iya betul gitu ya. Bareng-bareng ya bersama anak. Nah, salah satunya yang terbaru yang akan diluncurkan di komunitas Ibu Hebat, kita akan mengadakan kelas pranikah. Keras jemput jodoh halalmu. Karena ini muncul ide ini, yaitu banyak ibu-ibu yang ketika nikah belum punya ilmu. Nah sayangnya ibu-ibu, biasanya yang pengen kelas pranikah ini siapa Bu? Apakah orang yang mau menikah? Bukan.
yang banyak meminta kelas pranikah ini adalah ibu-ibu yang sudah menikah. Kenapa? Karena ibu-ibu yang udah nikah ini baru ngerasain, ternyata dunia pernikahan, kehidupan pernikahan ini ketika tanpa ilmu itu, waduh, benturan sana, benturan sini, bag gitu ya. Maka ketika dia mau anaknya menikah, dia ingin membekali dengan ilmu. Alhamdulillah itu udah kesadaran. Jadi memang munculnya dari sana, Bu Fi, dari kesadaran bahwa memasuki dunia pernikahan itu perlu ilmu. Gitu. Cuman sayangnya bukan anaknya nih. Dia tidak ada kata terlambat ya. Jadi memang kita ngadain. Jadi ibu-ibu mengadakan kelas jemput jodoh halalmu itu 2 sesi. Yang anaknya mau, alhamdulillah. Yang anaknya nggak mau, ibunya. Gitu. Jadi nanti ibunya lah yang kita minta untuk istilahnya menyampaikan ilmu itu kepada anak-anaknya. Kira-kira gitu, penting ya Bu? Kelas ini penting nggak Bu? Penting ya. Penting. Ada yang punya kalau yang udah nikah pasti ngerasa penting, Bu. Ada yang punya anak udah gadis, Bu, yang OTW menikah. Tapi nggak harus dekat-dekat menikah sih, Bu. Anak yang sudah balik, yang yang sudah mulai ada ketertarikan kepada lawan jenisnya, nah itu saya rasa juga boleh ikutan kelas jemput jodoh halal ini, supaya tidak menjadi Aisun dan Guangsik versi Indonesia, ya. Nah, jadi ibu-ibu tadi Gurunda sampaikan bahwa memang sebagai ibu dan calon kalau kita calon mertua kali ya Bu ya. Tadi Gurunda sampaikan perlu ditekankan lagi, perlu agar memiliki ilmu. Jadi kalau kita bahasa Jawa sudah kadung gitu, sudah lewat tadi kata Gurunda, sudah terlanjur, maka jangan meneruskan itu pada anak-anak kita. Gitu kira-kira. Dorong ya anaknya untuk ikut kelas-kelas atau tempat-tempat untuk cari ilmu, untuk mendapatkan ilmu sebelum menikah, sehingga bertumbuh dulu baru menumbuhkan anak-anak. Dan tolong bantu diingatkan juga dengan anak-anak kita yang memang lekat dengan sosial media, jangan ilmu sepotong-sepotong yang dari sosial media. Ya benar itu omongan ustadz, tapi ustadznya ngomong panjang lebar gitu ya, dipotong. Hanya beberapa semenit ya kesimpulannya. Betul sekali Bu. Nah, tadi yang di highlight dari awal adalah kita perlu ilmu yang namanya al-hal, ilmu yang berkenaan dengan keadaan kita sekarang. Nah, saya ingin membawa itu pada apa yang hari ini harus dirasakan di komunitas KIH itu ya, komunitas Ibu Hebat. Mau cari ilmu, mau bertumbuh terlebih dahulu itu harus dengan cara bahagia. Nah, ini langsung ke tips mungkin ya, kita tunggu-tunggu gimana sih bisa bertumbuh, menerima tantangan menjadi seorang ibu, bertumbuh dengan bahagia bersama anak-anak. Pakai ilmu juga. Ilmu untuk kita bahagia juga butuh ilmu, ya nggak Bu? Iya. Ketika orang tidak punya ilmu tentang jadi bahagia ini, ya itu kehidupan keluarga, kehidupan mengasuh anak itu semua akan terasa beban. Itu yang saya rasakan dulu ketika saya belum menyadari tentang bahwa saya ini harus bahagia. Dampaknya apa Bu? Dampaknya ketika saya merasa ini adalah beban, gitu ya. Saya punya target, anak saya harus hafal Quran. Tapi mendidiknya tidak dengan bahagia. Yang terjadi apa? Keras, marah-marah, punya target, ya harus solid dan sebagainya. Yang terjadi anak saya itu pernah punya luka. Ya, yang lukanya itu kalau saya ngomongin tentang masih ngafalin nggak, langsung deh pulang yuk Mas, ngajak suaminya pulang. Sampai segitunya. Yang terjadi karena dia terluka, kalau saya ajarin sholat jamaah ya Mbak, duluan aja gitu. Sampai terluka seperti itu. Itu yang terjadi pada putri saya. Ketika ibunya punya targetnya bagus, tapi ibunya tidak bahagia. Ya, yang ada adalah ya target yang disampaikan dengan keras, dengan malah melukai.
gitu. Bahkan yang nomor 2 sampai memang IQ-nya di bawah rata-rata, masuk TK belum bisa baca. Yang laki-laki lebih parah lagi, kerjanya ngebukin temen, karena dia juga diomelin mulu di rumah gitu. Itu dampak ketika ibu tidak bahagia. Ya, alhamdulillah ketemu ilmu bahagia. Nyampein ilmu juga harus dengan ilmu bahagia ya. Iya. Nyampein ilmu dengan ilmu bahagia. Nyampein ilmu dengan bahagia, bahagianya juga harus cari ilmu, pakai ilmu juga gitu ya. Nah, bagaimana bertumbuh bersama anak bahagia? Sebenarnya kalau dibilang punya mimpi, iya, ya, tapi suka lupa gitu ya. Ibu-ibu ini suka lupa bahwa mimpinya apa? Mimpi saya waktu itu tentunya anak-anak solihah gitu ya, mereka dan amal itu Allah terima gitu ya. Semua itu saya lakukan karena Allah, itu yang suka lupa. Ketika kita lupa bahwa niat utamanya itu karena Allah, jadi bahagia itu harus dimulai dari niat karena Allah. Niat saya karena Allah, lupa. Ya kalau niatnya karena Allah, tugas kita hanyalah satu, niat karena Allah, menjalankan prosesnya sesuai dengan yang Allah, ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, lalu hasilnya diserahkan pada Allah. Itu kalau niatnya karena Allah. Ini karena sering lupa niatnya karena Allah, akhirnya ketika hasil itu tidak tercapai, ya hasilnya nggak diserahin sama Allah, hasilnya maunya kita. Tuh kan malu sama bu gurunya, ini nggak nambah-nambah, nggak apa-apa, kemarin lupa, padahal ini. Segitunya Bu, anak saya itu waktu playgroup, siswi teladan, hafalannya paling bagus, tapi terluka sama ibunya. Kan apa artinya gitu ya, hafalan bagus dan sebagainya, tapi banyak luka. Ya untung nggak nyampe jadi anak yang gini. Buat apa ngapalin Al-Quran, diomel-omelin doang sama emaknya, nggak ada pentingnya ngapalin Al-Quran. Kan kita temukan ada yang kayak gitu ya. Ada sampai dewasa ngomong terus di media sosial, nggak ada gunanya hafal Quran. Iya. Pertanyaan kita gimana ya dulu belajar. Makanya, ya untungnya anak saya nggak sampai kayak gitu Bu. Gitu. Itu bisa jadi juga dengan proses pengasuhan, ngajarin menghafalkan Al-Quran. Jadi untuk bisa bahagia, ingatlah selalu bahwa niat kita karena Allah. Kalau kita sudah niat karena Allah, cara sudah lakukan yang sesuai Allah tetapkan, hasilnya ridho, apapun itu akan membantu kita untuk bahagia. Ya nggak? Hasilnya ridho. Ya Allah dikasih gini, kan aku udah dapat pahala nih, udah dapat pahala niat karena Allah, dan prosesnya saya jalankan sesuai dengan aturan Allah. Ingat, aku udah dapat pahala kok. Itu bantu nggak kita buat bahagia? Bantu. Kita nggak fokusnya, kok ini nggak apal-apal ya anak saya, kok nggak pinter-pinter ya, kok nggak bisa dibilangin ya. Luar biasa. Ya itu. Jadi salah satu ilmu bahagia, balik lagi, memang jadikan amal kita ini niatnya karena Allah, caranya benar, hasilnya diserahkan sama Allah. Masya Allah. Tips yang sangat luar biasa ya. Jadi film When Life Gives You Tangerine ini sebenarnya kalau saya lihat dari sinopsisnya itu, Guru mengajak kita untuk bahagia ya. Hanya menerima segala sesuatu itu bahagia kan. Nah ternyata ada tips luar biasa dari Gurunda ketika kita ingin bertumbuh bahagia bersama anak-anak yang tadinya kita memang sudah punya ilmu terlebih dahulu tadi, ditambah juga memastikan bahwa niatnya karena Allah, gitu ya, supaya dapat bahagianya tuh, bertumbuh dengan bahagia tuh. Niat karena Allah, kemudian caranya sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan, mungkin tadi Guru sampaikan, dan ketika hasilnya ya kita ridho apapun, kita fokus di area apa itu Guru? Yang di area yang ini yang dalam kuasa kita, gitu. Dan ini ilmu ini harus ditularkan. Ilmu bahagia ini kalau pengen nanti anaknya ngedidik dengan baik juga harus kita tularkan sedini mungkin. Gimana ibu-ibu? Masih pengen lanjut? Lanjut ya. Nah itu tadi tips dari Gurunda yang bisa ibu-ibu simpan, ibu-ibu bawa pulang, lalu ibu tularkan kepada anak-anak, gitu ya. Nah, mungkin untuk sesi dialog, Gurunda kita cukupkan. Mungkin ditambahin dikit booster bahagia ya Bu ya. Masa bisa kalau anaknya ngesilin apa ya langsung bisa kayak gitu ya? Ya Allah, ridho ya Allah gitu ya. Aku udah jalani.
Ada beberapa tips buat booster bahagia, Budi. Oke, nah ini penting karena kan tidak seideal itu ya. Iya, dunia tak seideal itu. Udah ngajarin matematika, udah diajarin, oke nomor 1 bisa lancar. Nomor 2 mulai tersendat-sendat. Nomor 3 nggak bisa. Padahal menurut kita nggak beda jauh. Akhirnya karena kita marah, pas dicoba suruh ngerjain nomor 2 juga nggak bisa. Itu yang dulu terjadi pada saya. Kenapa? Karena ketika udah nomor 3, 4 itu saya juga udah tanduknya udah keluar. Sampai ke anak, kita nggak bahagia, anak nggak bahagia. Ketika orang nggak bahagia nggak bisa belajar, Bu. Gitu. Nah, maka tips untuk kalau kita ngehindarin, ketika kita menghadapi jebret masalah, anak diajarin nggak bisa-bisa masalah ya, Bu. Anak dibilangin nggak bisa-bisa masalah kan ya. Suami misalnya kita lagi nyuci terus suami bilang kok ini masih ada bau amis, itu kan juga masalah ya. Gitu kan. Bilang kita nyiapin makan, dia lagi udah makan, udah tertata semua, kita ngerasa udah baik, ini kayaknya nasinya kelembekan deh, itu kan juga masalah ya. Nah, tips cara mudah biar cepet kita nggak kebawa tanduknya naik, yang pertama senyum. Paling gampang kan ya? Gampang apa susah, Bu? Itu paling gampang. Senyum. Jadi kalau kesel. Iya, karena Bu, setan itu ya, saya kemarin baru ngalamin tuh, Bu. Ya Allah, setan sebegitu mudahnya mengganggu saya gitu ya. Saya lagi nyuci piring, itu tiba-tiba suami saya bilang gini, jadi ya ternyata ya, itu Abi lihat di sosial media, sabun cuci piring itu, kata suami saya, sabun cuci piring itu kuman penyakitnya jauh lebih banyak daripada toilet loh. Sebenarnya saya pernah lihat itu juga gitu ya. Tapi kebetulan karena saya lagi nyuci piring, itu saya langsung teng gitu ya. Langsung gini, oh berarti maksudnya apa nih aku? Gitu ya. Terus saya bilang gini, stres kalau ngikutin sosial media gitu kan. Terus suami saya, ya itu kan ngasih tahu aja kan gini. Ini kita jadi, tapi karena udah sama-sama tua ya, jadinya nggak, kalau dulu zaman muda itu bisa keterusan itu, bisa sampai ya? Perang dunia. Tapi kan udah tua ya udah saya diam, dia juga diam, dia menjauh, saya juga diam. Terus saya ngebatin sendiri, ya Allah bener-bener ya setan ya, cuman suami ngomong gitu aja saya udah langsung kepancing. Maksudnya apa nih gitu kan. Nah, untungnya ya udah sadar gitu ya, dia menjauh, saya menjauh. Yang pertama saya lakukan paling gampang adalah nyuci piring akhirnya sambil senyum. Senyum mau piring. Senyum. Apakah senyum walaupun hati kesal tersenyum? Yes. Senyum itu nggak perlu nunggu hati kita senang, Bu. Malah senyum itu ketika kita kesel harusnya kita senyum dulu. Itu cara paling gampang. Masya Allah, siap ya. Ibu-ibu. Mulai nanti ya kalau anak-anak keluar ya, yang kena ke kita nomor 1 senyum. Iya. Ya kalau misalnya kalau dulu kalau masalahnya agak berat beli coklat, makan coklat. Kalau duitnya lagi banyak ke salon, tapi kan itu butuh modal, effort. Paling gampang adalah booster bahagia itu senyum. Dan ketika saya senyum, lama-lama ya udah gitu terus gini. Maaf ya tadi ya nyolot. Itu aja nyolot. Gitu. Masya Allah, ibu-ibu gimana kalau tadi usianya sudah sama-sama dewasa ya? Sudah sama-sama tua, bukan? Nah, kalau ngadepin bocil-bocil di rumah gimana ibu-ibu? Yang kalau dibilangin kayak disuruh ya Bu ya. Nah, boosternya ada lagi Gurunda. Oke, tadi ya paling gampang itu senyum, kemudian punya coklat. Dulu sampai saya itu karena memang saya masih tidak terampil bahagia, Bu, kemana-mana tas saya itu selalu tersedia coklat. Sekarang udah enggak. Dulu tuh coklat mungkin silver queen yang gede itu sehari 1 gitu. Masya bukan promo nih ya. Mudah-mudahan kalau ada produknya denger juga. Nah, endorse. Nah, terus lama-lama bahkan seminggu itu nggak kemakan. Tidak diperlukan lagi untuk booster ketika udah terampil yang tadi senyum. Ya, kemudian dulu masih suka nyalon, sampai dulu kalau saya nyalon itu kalau habis baru punya anak, biasanya anak masih kecil, kalau saya lagi di facial itu air mata mengalir.
Sampai itunya terapisnya bilang gini, ibu sedang punya masalah ya. Saya pikir apa ya masalah saya sampai nggak tahu. Ya, nah yang nggak perlu modal juga selain tersenyum adalah yang membantu saya Bu, jadi terampil ya, jadi terampil bahagia itu nggak perlu lagi punya coklat, nggak perlu saya sebutin mereknya ya, nggak perlu punya coklat. Ternyata berminggu-minggu coklat itu di tas saya nggak kemakan, nggak perlu coklat dan nggak perlu nyalon. Itu selain memastikan untuk tersenyum, saya melatih diri saya untuk terampil bersyukur. Masya Allah. Dengan dorongan, kalau saya bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat buat saya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azinanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur aku tambah nikmat, kalau kamu kufur azabku sungguh pedih. Dengan dorongan itu saya menjadi orang berusaha untuk menjadi orang yang terampil bersyukur. Itu booster bahagianya ya, cara untuk jadi ibu yang bahagia. Dalam situasi apa? Dalam semua situasi. Nah, ini memang perlu dilatih ya. Melatihnya dimulai dengan kalau saya karena kan dulu waktu yang bikin saya gampang marah itu kan memang anak-anak ya Bu ya. Jadi ya dimulai dari anak-anak. Caranya dengan apa? Dengan menuliskan kelebihan anak-anak saya. Karena kalau kita ngerasa punya masalah terhadap anak kita, biasanya kita fokus sama masalah. Gak bisa dibilangin. Ya Bu ya, berantem mulu, nggak bisa diem, ngomong mulu gitu ya, suruh belajar susah. Kita akan fokus pada masalah. Tapi kalau kita bersyukur, kita akan memfokuskan pada kelebihan. Ya, alhamdulillah tenaganya besar. Alhamdulillah pinter ngomong, kreatif. Alhamdulillah kreatif, alhamdulillah pinter, alhamdulillah kalau ibunya ngepel bantuin gitu ya, bantuin ngelebarin obat pelnya. Jadi kita akan ngelihat itu dari sisi positif. Nah, alhamdulillah memang janji Allah kalau kita bersyukur akan Allah tambahkan nikmatnya bagi kita. Tambah Bu. Itu langsung mahir apa enggak Bu Renda? Tentunya butuh proses yang lama. Nanti jadi punya kebiasaan gini Bu. Kalau kita terampil bersyukur itu diawali dengan prosesnya. Kalau lagi kesel udah aja dibuka catatannya, banyak lebihnya kok daripada kurangnya. Jadi itu kan gampang tuh buku ya, tinggal dibuka. Itu sangat membantu. Nah setelah itu selanjutnya kita akan punya keterampilan gini. Kalau kita terbiasa bersyukur, kita akan Allah tanamkan ke dada kita itu bahwa semua yang aku kasih itu terbaik buat kamu. Masya Allah. Kalau kita terampil bersyukur itu akan tertanam gini. Jadi apapun yang terjadi pada kita itu yang terbaik buat saya menurut Allah. Walaupun menurut saya enggak, misalnya saya pengen saya lulus tapi enggak lulus, misalnya ya. Enggak lulus inilah yang terbaik buat saya menurut Allah. Itu yang akan Allah tanamkan ketika kita terampil bersyukur. Husnuzon terus ya. Akan jadi husnuzon sama Allah ketika kita terampil bersyukur. Ini yang terbaik buat saya menurut Allah. Lalu selanjutnya yang akan terfikirkan adalah bukan nyalahin. Anak sih nggak bisa dibilangin, suami sih nggak pernah bantuin, suami sih komentar aja jadi aku pemarah, suami sih gitu. Pokoknya nggak akan kayak begitu. Tapi yang akan muncul adalah maunya Allah apa ya? Ini yang terbaik buat saya. Lalu apa rencana Allah? Apa pesan cintanya Allah? Maunya Allah yang untuk saya lakukan apa? Itu proses itu nanti akan kita miliki ketika kita terampil bahagia. Dari cari tahu kebaikan yang rendah, kemudian muncul perasaan positif thinking tadi, sampai kepada kemudian ujungnya adalah udah nggak lagi melihat masalah, tapi lebih kepada pesan Allah apa pesan cintanya Allah apa ya? Saya disuruh melakukan apa ya? Iya, dari proses tadi tuh yang mengenal dan hanya menyimpan yang baik-baik aja tuh ya. Masya Allah. Gimana ibu-ibu? Ini kok anak nggak bisa dibilangin, gitu ya? Pesan cintanya apa ya? Allah maunya apa ya? Oh mungkin saya harus merubah cara komunikasi, gitu ya? Atau ada lagi yang ibu udah nemuin nggak pesan cintanya? Nggak tahu Bu Dini apa ya? Ya minimal ibu maunya Allah ibu ketemu saya gitu ya. Maunya Allah ibu bayar ke saya, ada duit buat saya, ibu ada ilmu. Udah ketemu pesan cintanya pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Ibu-ibu gimana? Udah siap nanti pulang dipraktekkan?
Oh, Masya Allah. Ada lagi Gurunda kira-kira booster bahagia? Eh, ya tadi ya Bu ya, satu senyum itu paling gampang. Ya kemudian kalau agak susah ya cari-carilah, entah, semua orang punya beda-beda. Kalau saya coklat dan nyalon. Ya kemudian terus asah kemampuan bahagia dengan bersyukur, dengan terampil menemukan kebaikan-kebaikan. Emang harus diasah, harus mau nulis gitu, sehingga ketika kesel sama suami gitu ya, gitu amat sih gitu, dibuka, ya Allah ternyata gitu ya suamiku baik banget gitu. Kemarin waktu aku eh, sakit, pas aku bilang ini aduh pusing, dia langsung lihat tempat koyo abis hujan deras, hujan badai, dia ngambil payung beli koyo. Kalau kita fokusnya sama itu, tapi kalau lagi fokus nggak peduli, udah waktunya ulang tahun nggak inget. Kalau kita fokusnya negatif, nggak peka, ya jadi masalah terus gitu ya Bu. Setelah menuliskan, kemudian artinya terampil bersyukur, kemudian yang terakhir tadi mengingatkan lagi, memastikan bahwa amal kita itu amal yang soleh. Yang satu niatnya karena Allah, caranya benar, hasilnya diserahkan kepada Allah. Nah ini yang udah levelnya butuh latihan terus. Nah yang kalau kita udah sampai di level ketiga, insya Allah apapun kondisi yang kita hadapi itu akan menghadirkan pahala buat kita. Bahagia tentu ya. Tentu pasti bahagia. Ternyata ibu-ibu kesini kita nggak cuman mengkritisi quote tadi. Tidak ada yang langsung mahir jadi ibu, anakmu akan bertumbuh, begitupun dirimu. Ternyata ibu-ibu dikasih tips sekaligus ya, bagaimana kemudian gak usah nunggu bertumbuh bersama anak. Kita tadi dikasih tips sama Gurunda dengan senyum, bersyukur dan memastikan amal kita solid, itu nggak hanya bertumbuh, tapi kita juga bahagia. Dapat pahala. Ya, dapat pahala. Mungkin biar gampang gini Bu, jadi tipsnya bahagia: senyum bibirnya, syukur hatinya, soleh amalnya. Masya Allah. Apa Bu? Senyum bibirnya, syukur hatinya, soleh amalnya. Nanti kalau ibu mau ngonten, itu yang ditempel ya Bu, jangan yang dari quote yang tadi. Karena dengan menerapkan itu, insya Allah langsung mahir jadi ibu yang bertumbuh dan bahagia. Insya Allah ya Bu ya. Udah siap Bu menerapkan? Siap, insya Allah. Perlu dimulai, karena kalau dicatat doang ya hanya berakhir di buku catatan. Tapi kalau kita mulai, kita nanti juga bisa menularkan pada orang lain dan bilang bisa kok kita bertumbuh lebih dulu, bisa kok kita lebih bahagia lebih dulu, lalu mengajarkan semua itu sama anak-anak kita.